Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kalkulus 1 di bab 3, poin yang ketiga ya, mengenai matrik dengan saya dosen pengampunya Fadwa Maghfurah. Oke, kita akan masuk ke determinan ya, cara menghitung determinan di mana determinan ini nanti, menghitungnya ada 2 model. Yang satu adalah pertama, model yang kalau matriknya berordo 2 ya. Oke, contohnya seperti ini bentuknya, ordo 2 yaitu barisnya 2, ada 2, kolomnya juga ada 2 ya. Nah, di mana untuk menghitung matrik, yang berordo 2 ini, simbol matrik itu selalu ini ya, huruf A-nya, matrik A-nya, dibatasi oleh 2 garis ini, kanan kiri ya. Ini adalah lambang matrik. Nah, kalau ordo 2 nanti perkalian determinannya adalah kali silang, di mana kalian harus mengalikan dulu 2 dengan 3 ini, lalu dikurangi. Nah, dikurangi ini adalah rumus dikurangi 4 kali 1 ya. Maka hasilnya 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2. Oke, itu ordo 2-nya. Untuk matrik berordo 3, ini 3 baris ya, 3 baris dan ada 3 kolom ya, contohnya matrik A ini. Nah, untuk determinan ini, dia menggunakan metodenya Sarus, maaf saya lupa tulis tadi. Kalau menghitungnya secara seperti ini kita menyebutnya pakai metode Sarus ya, di mana metode ini kalian menulis dulu ini ya, ditulis ulang ya, yang ini matrik A-nya kalian tulis ulang, setelah itu kalian tambahkan lagi kolom ke-1 dan kolom kedua ya, oke. Oke, caranya seperti ini ya. Jadi kalian, mencari dulu, dikalikan dulu kalau miring ke kanan dulu nih ya, kita nulisnya miring ke kanan dulu gini, kalau 3 seperti ini kan nggak ada temennya nih ya, ke atas maupun ke bawah dia sendiri. Nah, kalau yang 4 ini ada temennya yaitu 1 ya, jadi 4 kali 1 tapi itu juga nggak bisa karena ini ordo 3, jadi harus ada 3 pengalinya ya. Nah, kalau ini benar 2 kali 5 dan lalu dikali 4 yang ini ya. Oke, setelah itu 3 dikali 0 dikali 3. Nah, yang ini. Oke, setelah itu 1 dikali 4 dikali 1. Nah, tulis yang ini ya. Nah, kalau 2 sama 5 ini cuma ada 2 nggak bisa apalagi 3, dia cuma 1 ya. Oke, setelah itu, ambil yang arah sebaliknya ya. Oke, sekarang pakai tanda minus ya. Ini pakai tanda minus. Kalau tadi semua tandanya plus ya, ini plus, ini plus. Nah, karena arah yang ke kanan itu udah habis, sekarang ambil arah yang ke kiri. Ke kiri itu 1 nggak ada temennya ya, 3 juga sama 5 temennya cuma 2 tidak bisa. Nah, sekarang kalian ambil yang 3 kali 4 kali 4. Nah, ini ya. Oke, ini ya. Jadi boleh dari belakang dulu, boleh dari depan ya. Nah, ini dikurangi, setelah itu 2 dikali 0 dikali 1. Taruh di sini. Setelah itu 1, 5, nanti 3 ini ya. Oke. Maka nanti hasilnya kalian dapat ini ya. Oke, 2 kali 5 10, 10 kali 4 40 ya. 3 kali 0 kali 3 dapatnya 0. 1 kali 4 kali 1 hasilnya 4. Lalu dikurangi 1 kali 3 kali 5 15 ya, jangan lupa dikurangi. Lalu 2 kali 0 kali 1 hasilnya 0. 3 kali 4 kali 4 hasilnya 48 ya. Maka setelah kalian, jumlahkan ini semua lalu dikurangi, dapat hasilnya minus 19. Nah, inilah yang namanya metode Sarus ya. Nah, ini jadi menghitung determinan ini dengan metode Sarus. Nah, dulu waktu di SMA juga kalian pasti sudah pernah menghitung dengan metode ini ya. Oke. Oke, ini bisa dihapus dulu ya. Oke.
Oke. Nah, setelah itu ke ini submatrik, minor dan kofaktor ya. Oke ini. Nah, satu-satu dulu, submatrik dulu ya. Nah, contohnya di sini jika diketahui matrik A ya, ini 3 baris dan 3 kolom, maka dia disebut berorder 3. Maka jika kalian diminta menghitung sebagai berikut. Pertama kalian diminta menghitung submatriknya dulu. Nah, dalam menghitung submatrik nanti lambangnya ini MIJ ya, di mana I-nya itu adalah baris, J-nya kolom, sama seperti keterangan kemarin ya. Nah, di sini misalnya diminta kalian menyelesaikan submatrik M32. Maka M32 seperti ini caranya. Nah, garis ketiga kalian coret. Nah, dan garis kedua, kolom kedua kalian coret. Nah ini, maka sisanya adalah 21 dan 40 ya. Oke, itu kalau dimintanya M32. Sekarang kalau misalnya mintanya M21. Nah, kalau mintanya M21, oke, maka yang kalian coret itu adalah baris kedua ya, dan ini yang di ini ya, baris kedua kolom ke 1. Nah, maka sisa tinggal 3 dan 1 serta 1 dan 4. Taruh di sini ya, yang ini. Oke. Ini tadi ya. Ini adalah M21 yang kita sebut sebagai submatrik. Ini M32 dan M21 itu enggak selalu ya, jadi tergantung permintaan di soal. Kalau mintanya M13 berarti baris 1 kolom 3 yang kalian coret ya, dan seterusnya. Oke, saya hapus dulu. Oke, lalu yang berikutnya tentang minor ya. Nah, minor di sini ya, itu lambangnya seperti determinan ya. Jadi kanan kirinya ada garis ya atau pagar ya. Nah, kita melanjuti pertanyaan ini ya, matrik 32 dan 21. Karena ini tadi submatrik, nah sekarang diminta minor. Nah, kalau minor berarti lambangnya seperti determinan. Nah, kalau minor itu gimana? Cara menghitungnya, minor itu kalian tinggal meneruskan hitungan dari submatrik. Nah, hitungan submatriknya ini kan lambang determinan nih. Berarti perhitungannya sama dengan yang determinan order 2, di mana yaitu 2 kali 0 ini dengan 4 kali 1 ini. Maka hasilnya adalah 0 minus 4 dan hasilnya adalah minus 4 ya. Oke, kalau M21 ini kan tadi pertanyaan ini ya. Nah, sekarang pertanyaan M21 ini, M21. Nah, M21 berarti kalian tinggal mengalihkan 3 kali 4 ini dikurangi 1 kali 1 yaitu ini ya. Maka hasilnya adalah 12 dikurangi 1, hasilnya 11. Oke. Itu adalah yang minor. Jadi menyambung ya. Nah, biasanya kalau menghitung ini selalu satu paket, menghitung submatrik, tapi selalu submatriknya dulu. Menghitung submatriknya dulu, baru menghitung minor. Oke, yang ketiganya baru kalian menghitung kofaktor ya. Kofaktor itu lambangnya adalah A, I, J ya. Di mana I-nya adalah baris, J-nya kolom. Kofaktor ini rumusnya ini. Nah, rumusnya adalah -1. -1 itu mutlak ya. -1 pangkat I plus J. I plus J-nya apa? Dari sini. Yang dari soal ini. Nah, ya. Lalu dikalikan dengan minornya. Minor berapa? Minor I dan J ya. Oke, sekarang saya hapus dulu biar nggak bingung. Saya bersihin dulu ya. Oke. Nah, sekarang kalian mencari kofaktornya dari A32, masih nyambung dengan ini ya. Jadi ini nyambung nih. M32, submatrik 32, minor 32, dan kofaktor A32. Nah, rumusnya adalah -1 pangkat 3 plus 2. 3 plus 2 dari mana? Dari sini ya, 3 dan 2. Oke. Lalu dikalikan dengan MIJ-nya.
MIJ-nya kan tadi kalian udah hitung ya. Nih, MIJ 32 yang ini. Nah, hasilnya adalah minus 4, masukkan ke sini. Nah, maka hasilnya adalah minus 1 pangkat 5. Nah, pangkat 5 hitungnya karena ini ganjil, maka hasilnya pasti minus. Cara menghitungnya gitu aja. Kalau minus 1 ini pangkatnya ganjil, maka hasilnya juga ganjil. Hasilnya pasti minus. Maka minus 1 dikali dengan minus 4 ya, hasilnya adalah 4. Oke, itu adalah yang kofaktor A32. Nah, sekarang yang berikutnya menghitung kofaktor A21 karena tadi menghitung submatrik 21 minor 21 ya. Maka sekarang kalian menghitung kofaktor 21. Oke. Tulis lagi rumusnya minus 1 ya. Ini minus 1 pangkat 2 plus 1. Dapatnya dari mana? Dari sini ya. Oke, dikalikan dengan minornya, minor 21. Minor 21 ini ya. Nah, di mana hasilnya adalah 11. Sehingga minus 1 pangkat 3 nih ya, minus 1 pangkat 3 karena 3 itu juga ganjil, maka hasilnya menjadi minus 1 dikalikan dengan 11 hasilnya minus 11 ya. Nah, itulah tadi semuanya tentang menghitung submatrik, minor, dan kofaktor. Ini gunanya untuk apa? Gunanya nanti untuk menghitung determinan. Kalau yang di slide sebelumnya menghitung determinan dengan metode Sarus, nah nanti kalian slide next ini halaman berikutnya menghitung determinan dengan metode ekspansi ya. Ekspansi baris dan kolom ya. Oke, seperti apa? Ini kita lihat dengan modalnya menghitung ini ya, submatrik, minor, dan kofaktor. Biar nggak bingung, ini tulisannya harusnya ekspansi ya, salah. Oke, maka contohnya hitunglah determinan dari matrik A. Ini A-nya juga kurang nih. Saya tambahin dulu di sini. Nih, menghitung matrik ya. Menghitung determinan dari matrik A. Ini ordo 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, dan 1, 5, 7 dengan metode transformasi ya. Atau penguraian ekspansi baris dan kolom. Nah, di sini nanti langkahnya ada 3. Langkah pertama, nah, kalian ambil kolom 1 dulu ya. Nih, kolom 1 ini. Nah, ini. Nah, berarti kan angkanya adalah 1, 2, dan 1. Di mana ya sama ya 1, 2, 1. Ini juga 1, 2, dan 1 ya. Nih yang bergerak perhatiin ya. Nah, di mana posisi angka 1 nih, angka 1 ini posisinya adalah di A1, 1. Bener kan? Dia adanya di baris ke-1, kolom ke-1 yang ini. Lalu angka 2 ini ya adanya di A2, 1, yaitu adanya di baris kedua, kolom ke-1. Sedangkan angka 1 yang ini adanya di posisi A3, 1. Ini yang ini adanya di baris ketiga, kolom ke-1. Nah, itulah langkah pertama menghitung determinan dengan metode ekspansi baris dan kolom. Langkah keduanya, kalian menghitung kofaktornya. Nah, di sini dilewatin tuh submatrik dan minor. Kenapa dilewatkan? Karena submatrik dan minor menghitungnya sudah ada di dalam kofaktor ya. Nah, maka di sini kalian menghitung kofaktor ada 3. A11 ya, dari sini ngambilnya ya. Lalu kofaktor yang keduanya adalah A21, ngambil dari sini patokannya yang di langkah 1. Lalu A31 ini ngambilnya dari yang ini. Nah, ya. Oke, sekarang lanjutkan hitung kofaktornya, yaitu rumusnya minus 1 ya. Pangkat 11, 11 ini dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Nih. Nah, oke, lalu dikalikan dengan minor M11. Minor M11
kalau di slide sebelumnya itu kalian detail satu persatu, kalau di sini langsung aja. Berarti kalau M11 berarti kalian harus mencoret baris ke 1, kolom ke 1. Nih, baris ke 1 kalian coret, kolom ke 1 ya. Maka sisanya berapa? Nah, ini sisanya 3, 4, 5, 7. Taruh di sini. 3, 4, 5, 7 yang ini. Oke, maka yang berikutnya selesaikan dulu ya perhitungan determinannya ya. Oke, saya hapus dulu biar nggak ini. Oke, nah ini kalau selesaikan dulu ini dikali determinannya dulu 3 kali 7, 21, 4 kali 5, 20. Sehingga hasilnya adalah 1. Kenapa hanya 1? Karena minus 1 pangkat 2 di sini hasilnya adalah 1. Jadi 1 kali 1 hasilnya 1 ya. Oke, jadi ini udah fix adalah untuk A11, kofaktor A11 hasilnya adalah 1. Lalu untuk kofaktor A21. Nah, di sini rumusnya adalah minus 1 pangkat 2 plus A plus 1. 2 plus 1 dari mana? Dari sini ya. Nah, setelah itu menghitung minor M21. Minor M21 adalah kalian coret baris kedua kolom ke 1. Nah, perhatikan nama matriks di atasnya. Baris kedua kolom ke 1. Nah, maka sisanya adalah 23 dan 57. Yang ini ya. Ini yang ini. 23 dan 57. Nah, setelah itu minus 1 kali minus 1 pangkat 3 adalah hasilnya minus yang ini ya. Nih hasilnya minus. Nah, setelah itu yang ini kita hitung determinan order 2-nya. 2 kali 7 ini 14. Lalu 3 kali 5 15. Oke, maka minus 1 ini dapat dari sini ya, minus 1-nya ini dapat dari sini. Nah, sedangkan minus 1 ini hasilnya dapat dari ya, minus 1 ini dapatnya dari 14 dikurang 15. Maka minus 1 dikurang minus 1 ya. Hasilnya maaf bukan minus 1 dikali minus 1. Maka hasilnya adalah 1 ini ya. Maka hasilnya untuk yang A21 adalah hasilnya juga 1. Oke, saya hapus lagi, rapikan lagi. Oke, sekarang kita menghitung kofaktor yang A31. Nah, rumusnya adalah minus 1 pangkat 3 plus 1. 3 plus 1-nya ini ya. Ambil dari soal sini, lalu menghitung minor M31. Minor M31 berarti baris ketiga, kolom ke 1. Baris 3 kita coret, kolom ke 1-nya kita coret. Nah, sisa 23 dan 34. Taruh di sini. 23 dan 34. Oke. Maka kita hitung determinannya 2 kali 4 adalah 8 ya. 3 kali 3 adalah 9 ya. Oke. Ini apa ya? 21 20 ya. Oke, ini diabaikan ya. Ini mungkin tadi ke bawah hitungannya. Maka minus 1 pangkat 4 karena ini genap, jadi hasilnya pasti positif. Maka 1 dikali 8 kurang 9 minus 1 ya, maka hasilnya adalah minus 1 ya. Oke. Jadi A11 hasilnya 1, A21 hasilnya 1, A31 hasilnya minus 1 ya. Ini adalah langkah kedua menghitung determinan dengan metode ekspansi dan kolom. Udah selesai belum? Karena ada langkah ketiganya. Oke, langkah ketiganya, jadi determinan A itu kalian tinggal mengalihkan. Mengalihkan yang mana? Ini mengalihkan yang ini. A11 dikalikan dengan kofaktor A11, taruh di sini. Ya, ini. Setelah itu A21 ya, dikalikan dengan kofaktor A21, letakkan di sini. Setelah itu A31
ya dikalikan dengan kofaktor A31 ya. Letakkan di sini. Oke, maka tinggal masukkan aja ya. Ini 1 dapat dari sini ya. Maka ini lalu dikalikan dengan 1 yang dari sini, yang ini. Oke ya. Setelah itu A21, A21-nya ini 2 ya, ini 2. Taruh di sini 2 ya. Lalu dikali 1, 1-nya dapat dari sini, letakkan di sini ya. Nah, setelah itu 1 A31 hasilnya adalah 1 ini dikalikan dengan minus 1. Oke, ini kurang minusnya ya, kali minus 1. Oke. Maka hasilnya adalah 2. 2 dari mana? 1 ditambah 2, hasilnya 3. 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2 ya. Jadi menghitung kalau tadi waktu SMA juga atau SMK kalian menghitung determinan dengan metode Sarus, sekarang menghitung determinannya dengan metode penguraian ekspansi dan baris dan kolom ya. Oke, jadi langkahnya ada 3. Tentukan kolomnya, tentukan kofaktornya, setelah itu kalian kalikan kolom dengan kofaktor. Oke, ya, kita masuk ke inverse matrik. Inverse itu adalah kebalikan. Jadi maksudnya matrik kebalikannya, di mana rumusnya adalah ini ya. Nih, rumus inverse itu kodenya adalah ini, A. Ada tanda payungnya, itu adalah inverse. Rumusnya adalah adjoint A dibagi determinan A ya. Oke, maka kita langsung ke rumus soal. Ini ordo 2, ketahui matrik A-nya adalah 1, 3, dan 4, 2. Nah, inverse matriknya kalian harus cari adjoint-nya dulu, karena kan rumusnya adalah adjoint A dibagi determinan A. Adjoint-nya itu adalah kalian tukar posisi. Nih ya, yang ini, nah tukeran nih, tuh ya. 2 dan 1 tukar posisi ya. Lalu 4 dan 3-nya tetap posisinya hanya dirubah tandanya. Kalau dia positif-positif maka dia berubah jadi minus dan minus ya ini. Ini minus 3 dan menjadi minus 4 ya. Oke, itu adjoint-nya. Cara menentukan adjoint. Lalu tentukan determinan A-nya, ya udah tinggal kaliin aja 1 kali 2 dikurangi 3 kali 4. Maka 2 dikurangi 12 sama dengan minus 10. Sehingga inverse A-nya ya, inverse matrik A-nya adalah rumusnya adjoint. Nah, adjoint-nya kamu tinggal tulis aja ini ya. Oke, yang ini tadi dibagi minus 10 yang ini. Minus 10 dapat dari sini, yang ini tadi. Yang ini ya. Oke, yang ini tadi. Maka hasilnya adalah inverse A-nya adalah ya ini. Itu tinggal dibagi aja. Dibagi 2 dibagi minus 10 menjadi min 2/10. Di sini menjadi ini harusnya plus ya. Oke, ini menjadi min sama min soalnya. Menjadi 4/10, ya ini udah benar. Min sama min jadi 3/10, ya ini menjadi, ini juga salah, harusnya 1 ya. 1/10 ya. Oke, itulah tentang inverse matrik. Jadi kalau ada salah kalian nanti ubah sendiri di yang materi yang udah kalian download ya. Oke, saya hapus lagi. Oke, maaf tunggu sebentar biar bersih lagi nanti. Oke, untuk slide berikutnya. Oke, maaf. Oke, masuk ke matrik kompleks ya. Matrik kompleks ini adalah perkalian vektor ya, di mana diketahui di sini bukan matrik, yang diketahuinya adalah vektor. Vektor apa aja? Vektor A dengan vektor B ya. Nah, di mana vektor A-nya ini mengandung nilai, ada kandungan nilai I-nya sama ini I ya, sama min I. Kalian udah pernah belajar ya, min I itu poinnya berapa kalau diganti angka. Jadi min 1 itu biasanya nanti min 1 kuadrat itu, min I kuadrat itu hasilnya adalah minus 1.
Jadi jika kalian kalikan vektor A dengan B, vektor A-nya tetap posisinya seperti ini, tapi vektor B-nya harus dirubah menjadi kolom. Yang tadinya baris berubah menjadi kolom yang ini ya. Oke. Nah, hasilnya adalah 8i plus 7. Ini ya. Dapat dari mana? 8i plus 7. Oke, maka langkah perhitungannya sebagai berikut. Di mana ini 2 dikalikan dengan i menjadi 2i ya. Dan 2 dikalikan dengan ini 2 dikalikan dengan 3 jadi 6. Lalu 2 juga dikalikan dengan i yang ini menjadi 2i. Lalu 4 dikalikan dengan i menjadi 4i. Min i dikali i menjadi min i kuadrat ya, di mana i kuadrat itu adalah hasilnya minus 1. Maka hasilnya sebagai berikut. Kita gabungkan yang ada i-nya. Maka ini 2i ya, dapat dari yang ini. Dan ini 2i yang di sini dapat dari sini. Lalu yang 4i dapat dari sini ya. Nah, ditambahkan dengan 6. Ya, ini 6 plus 1. Plus 1 dari sini. Karena nah ini min i kuadrat. Nah, min sama min menjadi 1. Sehingga hasilnya adalah ini 2 tambah 2 tambah 4 menjadi 8i. Nah, ini 6 plus 7 menjadi 7 ya. Oke, demikianlah materi terakhir dari matrik ya. Untuk kurang lebihnya nanti kita tanya saja di luar channel YouTube ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.